Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai para santri, sebagai santri, sebagai bangsa Indonesia, mari kita tingkatkan syukur kita kepada Allah atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat kemerdekaan. Dan berkumpulan kita saat ini pun dalam rangka mensyukuri kemerdekaan. Setelah bangsa kita dijajah oleh penjajah berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, Allah karuniakan ke bangsa ini kemerdekaan. Maka mari menjadi bangsa yang cerdas, memanfaatkan kemerdekaan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemerdekaan yang sesungguhnya adalah memerdekakan diri kita dari diperbudak oleh hawa nafsu kita, diperbudak oleh ambisi kita. Kita ganti dengan kasih sayang, kita ganti dengan cinta kepada sesama. Maka siapapun dari kita yang menjalani hidup dengan cinta dan kasih sayang, maka sungguh dia akan merdeka. Tidak pernah dia merasa gelisah dengan orang yang mengganggunya, dengan orang yang menyakitinya, dengan orang yang berbuat zalim kepadanya. Karena hatinya sudah terbebaskan dari benci dan dengki. Yang ada adalah kemerdekaan hati, kemerdekaan jiwa. Nah, ini yang harus terus kita hadirkan. Kalau kita kembali kepada zaman penjajah, maka sesungguhnya para nenek moyang kita, mereka berbekal dengan jiwa besar, jiwa yang merdeka, biarpun mereka di bawah tindasan musuh atau kaum penjajah, akan tapi hati mereka merdeka. Hati mereka merdeka, dan kemerdekaan hati mereka itulah yang menjadikan mereka berusaha untuk memperdekakan zahir bangsa ini dari cengkrama penjajah. Tapi kalau seorang hamba itu hatinya tidak merdeka, jiwanya tidak merdeka, dirinya tidak merdeka, dia dibelenggu oleh atau dijajah oleh hawa nafsunya, maka ketahuilah biarpun dia berada dalam suasana kemerdekaan, maka dia akan berbuat ketidakbaikan, berbuat kezaliman, berbuat kejahatan kepada sesama manusia. Maka kemerdekaan harus kita wujudkan dalam bentuk perdamaian, khususnya di masa pandemi ini. Mari kita hubungkan dengan, atau kita belajar dari para nenek moyang kita dahulu. Di saat berada dalam cengkrama penjajah, apa yang mereka lakukan? Mereka mendekat kepada Allah, mereka berusaha untuk membebaskan bangsa ini dari cengkrama Belanda. Akan tapi mereka pun juga terus bagaimana menjaga hati mereka agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan agar baik kepada sesama manusia. Tapi ada juga di saat itu, di zaman itu, ada manusia-manusia yang mereka adalah bangsa Indonesia. Mereka tidak tahan dengan ujian penjajah, mereka tidak tahan dengan ujian tersebut, sehingga mereka menjadi pengkhianat bangsa, antek-antek musuh-musuh bangsa ini. Mereka melakukan sesuatu yang merugikan bangsa ini. Dia tidak merdeka, dia adalah orang yang terjerumus, dan mereka bukan pejuang. Dan sampai hari ini orang-orang semacam itu akan terus mendapatkan hukuman dari Allah karena telah berkhianat kepada bangsanya. Di zaman ini pun hendaknya kita harus waspada. Jangan sampai dengan adanya ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita menjadi antek-antek daripada musuh-musuh tersebut. Musuh adalah syaitan musuh kita, hawa nafsu musuh kita, seperti halnya pada zaman dahulu adalah penjajah musuh kita. Jangan sampai di saat kita diuji Allah dengan pandemi misalnya, lalu kita tunduk dengan hawa nafsu kita, lalu kita melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, berbohong dalam jual beli, mengambil miliknya orang lain, dan seterusnya, berbuat jahat, atau bahkan kita memancing di air keruh, atau memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan.
Ini adalah kalau hidup pada zaman Belanda, manusia-manusia seperti itu, dia akan menjadi antek penjajah. Dia tidak membela kemanusiaan, tidak membela bangsa, tapi membela hawa nafsunya dan membesarkan egonya dan kesombongannya. Jangan sampai kita menjadi manusia-manusia seperti itu. Mari kita tingkatkan kecintaan kepada sesama. Jangan sampai kita diperbudak hawa nafsu kita. Mungkin ada yang diuji oleh Allah dengan penyakit yang saat ini Allah turunkan wabah, akan tapi tetap dengan Allah. Tidak boleh dengan adanya wabah ini lalu kita berbuat kecurangan dalam jual beli atau berbuat jahat. Dan sungguh Allah Maha Kasih, siapapun yang lulus dalam ujian akan diangkat tinggi-tinggi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat, pada zaman penjajah, di antara yang berjuang, mereka berusaha. Maka kalau kita gambarkan pada saat ini, perjuangan kita adalah berobat, menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, itu adalah jihad kita saat ini. Tanpa harus mengambil sesuatu yang haram. Kemudian jika ada yang mati di antara bangsa kita dari umat baginda Nabi Muhammad SAW, maka ketahuilah mereka juga mati syahid. Mati syahid karena dengan ujian Allah, dengan taun, dengan wabah ini, dengan bagebluk ini, maka mereka akan menjadi mati syahid. Maka mari, di saat kita hidup, hidup mulia, tidak berbuat zalim kepada siapapun, tidak aniaya kepada siapapun, tidak mengambil hak siapapun, kita tingkatkan kesabaran kita. Dan jika ada, dan semoga Allah menjaga kita semua, jika ada sanak keluarga atau kita diuji oleh Allah dengan penyakit itu lalu meninggal, maka sesungguhnya dia adalah mati syahid dengan catatan dia berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berbuat zalim di balik kesempitan semacam ini. Sungguh di saat kita melakukan kejahatan, di saat suasana damai pun adalah merupakan kejahatan. Bagaimana di saat kita melakukan kejahatan, di saat orang pada sempit dan susah, sungguh dia adalah jahat di atas kejahatan. Kalau seandainya manusia itu hidup pada zaman penjajah, mereka adalah yang senang-senang dengan penjajah, menginjak rakyat sendiri. Itulah pendusta, pengkhianat bangsa. Bukan saja dalam urusan pandemi. Jika ada orang menari-nari di atas duka bangsa ini, kalau seandainya mereka hidup pada zaman itu, maka mereka akan menjadi antek-antek penjajah. Jadilah anda mujahidin yang sesungguhnya di negeri ini, yang memperjuangkan negeri ini, memperjuangkan bangsa ini, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga perdamaian dengan menjadi juru damai di negeri ini. Semoga Allah memilih kita untuk menjadi juru damai. Yang Allah berikan kepada kita setelah itu kedamaian di dunia dan juga kedamaian di akhirat nanti. Semoga Allah mengampuni semua dari kita. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini, diganti dengan rahmat dan kasih sayangnya. Yang saat ini diuji dengan penyakit tersebut, semoga Allah berikan kesabaran. Yang telah meninggal, semoga itu adalah benar-benar wafat dalam keadaan mati syahid. Dan semoga Allah menjaga negeri ini dari perselisihan, percekcokan, pertikaian, dan dari pengkhianat-pengkhianat bangsa, dan dari orang-orang yang membuat kerusakan di bangsa ini. Dan Allah jaga, dan Allah berkirim kepada kita hamba-hamba yang bisa menjadi juru damai di negeri ini. Dan semoga Allah memilih kita, dan semoga Allah mengumpulkan kita di negeri ini, di Indonesia ini, bangsa ini, bersama bangsa Indonesia dalam cinta dan kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala, hingga kelak kita bertemu di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah menjauhkan bangsa ini dari orang-orang zalim. Semoga siapapun yang berbuat zalim di negeri ini segera diberi kesadaran oleh Allah, atau Allah memberikan keadilan kepada mereka. Dan semoga Allah mengampuni semuanya. Nuhibbukum fillahi, kami cintai anda semua karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.